menerangakan ngaran Nabi nangka 185, yaitu Shahibul Bayan, ialah orang yang menerangkan iman, Islam dan ihsan, atau dalam bahasa lain orang yang jelas. Nah, hendak kita terangkan ke bahasa kita. Semalam itu kita membaca sarah, kita baca keterangannya pulang. Itu sabuting dalam perkataan Imam Mahdi dalam sarahnya. Kenapa Nabi Muhammad jadi bengaran Shahibul Bayan? Dijawab oleh Sidin, bima utihi min quwwatil fasahati wa nihayatil balagati wan nutqi bil hikmati wan nazri bin nur wasidukul firasati. Nabi diberikan kekuatan fasih lidah, artinya dengan ilmu mantik memahami segala macam wahyu, dan balaghah menyampaikan dengan jelas dikawal diterima oleh sebertaan, dan tuturan Nabi selalu mengandung hikmah dan rahasia. Dan Nabi menyikapi segala macam kejadian selalu memandang asalnya adalah nur. Dalam Quran dijelaskan qad ja'akum minallahi nur, sesungguhnya apa aja yang datang adalah nur. Dan terakhir nang belum kita pernah lagi menerangkan, yaitu sidqul firasyati. Apabila Nabi Muhammad meramal, ramalan itu selalu selalu benar. Ramalan pada bahasa Indonesianya, bahasa agamanya adalah firasat. Segala firasat Nabi itu selalu jujur. Nah, di situ akan kita terangkan kenapa Nabi Muhammad jadi bengaran Shahibul Bayan, yaitu karena tadi nazru bin nur wasidkul firasat. Jadi menjawab pertanyaan kenapa Nabi bernama Shahibul Bayan, sabuting jawabannya ialah ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, ini sudah di Madinah, ini beberapa tahun sudah di Madinah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kalau jangan salah itu tahun ketiga menjelang tahun keempat, akhir tahun ketiga menjelang tahun keempat Hijriah. Hanya 4 tahun Nabi di Madinah. Orang-orang Madinah sekalinya sebelum Nabi Muhammad hijrah itu ribut hendak memilih pimpinan negeri, pimpinan negara. Dan ketika itu calon besar adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, akhirnya kesini kita menjadi orang munafik. Nah, akhirnya, tapi itu tuh dulu ribut-ribut hendak memilih pemilihan kepala negara. Kalau kepala agama sudah Nabi. Yahudi, Nasrani, ahli-ahli kitab yang lain itu kepala agama setelah Nabi Muhammad datang sebertaan mustah, karena syariat Nabi merubah, membagusakan lawan syariat-syariat Nabi Rasul yang lain. Jadi batal syariat-syariat yang lain. Nah, dan itu keputusan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf. Artinya kada ketentuan Nabi Muhammad tuh kada memang ketentuan apabila datang Nabi Rasul yang lain, syariat yang terdahulu batal, diperbaiki, dibagusakan. Ini apa tadi? Nah, ada bahasa modern. Nah, itu. Abdullah sudah mencalonkan diri untuk jadi pemimpin Madinah. Tapi karena Nabi Muhammad datang dan agama Islam waktu itu di zaman Nabi bersaing dengan agama yang lain, Islam dapat 80% sa kota Madinah. Artinya itu orang Madinah, mau orang luar itu kan ada dihitung, kayak orang Mesir datang, orang yang lain-lain, suku-suku Bani yang lain ada dihitung. Itu nah dihitung ini, nah orang Madinah aja tuh berapa provinsi.
Itu tah berapa kabupaten, berapa kecamatan. Nah, Nabi Muhammad dapat 80% orang Islam. Nah, hanya saja ketika itu Islam karena hanya dari kabar ke kabar aja, dari mulut ke mulut, Islam orang. Nah, ada yang kuat Islamnya, ada yang lemah, ada yang babayanya, ada yang tahu apa-apa asal Islam aja. Jika istilah bahasa orang Bali itu ikam jara nak masuk surga gampang aja asal NO aja. Bila NO ternyata surga orang Bali itu. Wah ini kan ada payu lagi nanti itu. Mungkin ada amal saleh, beriman, bertakwa, hanya masuk surga. Itu orang Bali. Demikiannya di zaman Nabi, artinya asal Islam aja. Nah, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam matasi orang ketujuan Islam tadi, padahal kada tahu apa-apa kayak aturan-aturan Islam. Nah, Nabi menjalankan perintah Allah melalui Jibril. Disuruh Nabi ini membagi cara supaya kawam menerima Islam kepada 73 golongan. Sesuai dengan jalur urat nah ada di dalam otak. Urat saraf yang ada dalam otak kita ada nang banyak, ada nang dikit. Jadi Nabi menyampaikan sebagaimana sabda Nabi, khatibin nas ala qadri ukulihim, sampaikanlah Islam sekadar mereka kaum menerima iman Islam ihsan, sampaikan itu sekadar kemampuan orang menerima. Nah jadi sedangkan urat saraf itu tadi kayak tadi banyaknya, ada yang banyak urat saraf tadi dalam otak, ada yang dikit. Nah disampaikan Nabi lah menurut kekawaan orang menerima kemampuan orang menerima. Nah sehingga diterimalah Islam. Jumlah-jumlahkan yang cara Nabi menyampaikan tadi 73 caranya. Nah jadi lain-lain tuh ada yang kemampuan barat, ada kemampuan ringan, ada yang sedang, ada yang samanya. Namun Nabi Muhammad menyuruh, nah ikam lah ini memimpin gini, nah ikam memimpin gini. Nah, namun ada juga lagi yang mau mengumpulkan keseberataannya. Artinya selain daripada sabuting nang kawal diterimanya yang disampaikan Nabi, inya mengaji pulang nang disampaikan oleh Nabi kepada suku nang lain. Jadi ada nang sabutingan dia, sabutingannya sampai 73, ada nang ke 73-nya seberataan bisa. Nah, sesudah itu Nabi memadahkan kepada para sahabat, yassiru wala tu'assiru. Artinya mudahkan kaum muslimin kaum muslimat itu untuk iman, untuk Islam, untuk ihsannya dimudahkan. Artinya kawannya menerima dan jangan dibaratakan ujar Nabi. Karena Islam itu al-Islamu yusrun. Islam itu ujar Nabi adalah agama yang paling mudah. Al-Islamu rahmatun. Islam itu rahmat, artinya kasih sayang. Nah, jadi lamun sabutingannya bisi kada jadi kasih sayang. Misalnya kita orang sehat, orang garing, sama hukumnya misalnya. Nah, kada jadi rahmat lil alamin karena. Nah, orang yang sehat sembahyang berdiri, orang yang garing sembahyang berduduk. Garing lagi. Nah, sembahyang barabah tilantang. Nah, kasih to kepala karena kiblat di sana. Garing lagi bahiring kanan, sini kepala karena situ kiblat. Garing lagi sebelah kiri, sini kepala, di situ kiblat. Garing lagi beti harap sebelah sini kepala, sebelah situ batis. Garing lagi isyarat on mata, artinya ini johor julakai, nah udah. Lagi pijak mata aja lagi, rasa rokok, rasa itidal, rasa bacaan. Garing lagi pajam mata, hati masih aja lagi bisa. Nah, lawan hati aja sembahyang. Garing lagi, nah disembahyang akan nama. Kalau sembahyang lagi, habis sudah. Nah itu nangaran rahmatan lil alamin, artinya begiringan kelas, jangan disamaratakan, jangan. Lalu
supaya sabaratan itu kena paham, karena kan sabaratan sahabat bisi kesempatan mengaji nang ke 73 golongannya itu. Kada sabaratan dan bisi kesempatan dan bisi kasibukan sebutingannya jo bisi. Jadi supaya tahu benar kena apabila ada masalah, supaya pecah masalah itu, jangan sampai bertengkar antara muslimin muslimat. Maka para sahabat ketika kaum muslimin muslimat lah ketika itu berataan meminta supaya Nabi jadi kepala negara. Itu. Namanya calon-calon yang lain-lain itu ada kayak Abdullah bin Ubay ini kan ada agama Islam, ahli kitab. Nah, lalu karena kedengaran ribut sudah kedengaran oleh sabaratan orang, Nabi agar jadi calon kepala negara, Ubay ini masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul masuk agama Islam. Nah, petabagi yang kaum muslimin ulang, Anda kayak Ubay, Anda kayak Nabi. Terbagi. Dan Ubay ini bisa benar mempandir nang bau manis-manis dah. Manis jambu aja, Bang. Artinya jambu nang manis. Nah, bisa benar mempandir. Ini bagus, ini bagus. Di waktu Nabi Muhammad belum ada. Nah kayak ini caranya Nabi Muhammad ada ini dibuangnya, sayang kalau dibuang ini. Pokoknya bagus banget lah si Abdullah Ubay ini pemandir. Saya kira merayu-rayu membojok-bojok lawan orang Islam, nang lemah iman Islam ihsannya, menang sudah mantap lawan Nabi, kan ada begaduh lagi Bang gitu. Akhirnya Abdullah bapura-pura Islam nang kuat. Bawa pura-pura pakaian Islam, karena pakaian Yahudi Nasrani beda dengan Islam. Nah, hari ini kan kita melihat aja kalau cara beribadatnya, cara apanya kelihatan aja. Nah, lalu mau surban karena buntut dia surban, buntut kiri, buntut kanan. Ya si Abdullah itu tadi. Karena apa ya? Karena Abdullah itu masuk Islam, hendak menghancur Islam melalui di dalam, karena menghancur Islam melalui luar atau ketahuan orang Islam, ini menghancur Islam melalui Islam juga. Nah, Nabi tahu aja, Nabi al-muslim mahjubun bil muslimin. Awas, hati-hati. Kita sekarang beragama Islam akan dihancur oleh orang Islam sendiri. Nah, sudah mau hati masyarakat muslim tuh, jangan-jangan ini. Nah, sudah Pak sudah paham, sudah ngerti, sudah kau menangguh. Dan pintarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini para lawan Nabi. Makanan yang di piring tuh biasanya dianjurinya Nabi. Masa kita orang kampung tuh nang dimuntung di luar. Ya kalau bahasa orang gitu udah hakun dah kita nak itu. Tuh peribahasa aja kalau itu artinya sudah milik seorang tuh diserahkan kepada Nabi. Sehingga Nabi Muhammad bulik-bulik ke rumahnya, inya pun bulik-bulik ke rumah Nabi. Ada lagi antara Abdullah bin Ubay bin Salul dan Nabi itu juga. Apakah Nabi Muhammad kada tahu hati Abdullah itu? Tahu benar. Tapi kita disuruh memeriksa luarnya, bukan memeriksa dalamnya. Nah, apabila luarnya baik, gak ada harapan, dalamnya baik. Nah, itu dah. Dan makin menambahi lawan kaum muslimin, kaum muslimat bingung nang mana jua nang dipilih. Nah, nang mana jua nang tegar dipilih, sedangkan Abdullah mencalonakan jadi pemimpin, Nabi dicalonakan jadi pemimpin negara, bukan pemimpin agama. Kalau pemimpin agama ya sudah Nabi, pemimpin negara yang dimaksud. Dan akhirnya karena keparakan Nabi lawan Abdullah ini, Abdullah membalik-balik, memutar balik aturan yang diatur oleh Nabi. Nabi Muhammad pun berdiam aja karena keparakan. Diubah-ubahnya aturan-aturan. Jaka sembahyang bahasanya wajib bahasa Arab, dirubah oleh Abdullah bahasanya bahasa Inya juga, bahasa Yahudi, bahasa Nasrani. Nabi pun berdiam aja. Kenapa jadi Nabi berdiam? Karena memang aturan ahli kitab ada juga naga itu, dan Nabi kadang kau membandir banyak karena ada wahyu. Nah,
diputar baliknya, baliknya dirubah-rubahnya Islam, aturan dan lain-lain lagi. Tapi alhamdulillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada memperduliakan lawan Abdullahnya. Nabi Muhammad memperduliakan lawan menunggu wahyu, itu aja sebenarnya. Akhirnya ada perintah nang mau ajipakan Nabi Muhammad, mau usir lawan Abdullah, jauhkan ikan berjauh dan Abdullah. Ada perintah firman Allah dalam surah Taubat, artinya jangan berparak lawan itu, jangan diparaki lagi itu. Akhirnya Abdullah ini mencium bau bahwa Nabi Muhammad tahu akan isi hatinya. Udah lawas saya karena hanya ini aja. Teman dahulu juga Nabi tahu. Nah, maka Abdullah mengambil kesempatan baulah masjid, ngarannya Masjid Dirar. Sedikit pada Masjid Nabawi itu. Lamun kita kena ke Madinah, mudah-mudahan kita umrah atau haji, mudah-mudahan kita sama-sama itu. Melihat hari ini masih puing-puing masjid itu masih ada. Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diulahnya masjid yang lebih bagus daripada masjid Nabi. Orang pada ke masjid itu, ya pian masjid tertata bagus, pulang basi cakap bahasa kitanya. Nah, betuntong tadi pulang ada di kiri kanannya tuh kulkas tempat minuman, lawanang masjid mana panas, mana buruk, mana orang dipilih orang. Nah bagus tadi. Akhirnya bilang seperapat aja lagi nang di masjid Nabi 75% ke Abdullah situ tadi. Nah, apa Abdullah bertepuk tangan hatinya kehimungan, kawas sudah Nabi Muhammad dibunguli. Maka datang perintah Allah dalam surah At-Taubah dijelaskan, hai Nabi Muhammad, hancur masjid itu. Maka Nabi Muhammad sendiri yang membakar masjid itu tadi. Kamu dibakar sidin. Nah, jelas kalau sudah tindakan Abdullah nang atur itu, atur ini, atur itu, atur ini salah. Karena Nabi Muhammad membakar masjid. Nabi Muhammad sendiri yang membakar. Kamu agam dibakar sidin. Sampai ke hari ini kita lamun kita ke Madinah jalan tadi cuma dilarang oleh polisi. Kada boleh karena itu tempat yang terkutuk, jadi kada boleh. Cuma kita kada usah rombong-rombongan, artinya berjalan aja melihat. Nah, bisa dilihat aja sampai hari ini ratanya itu kada kau digara-gara hilangnya bekas terbakar itu masih ada aja lagi. Berapa sudah? Hampir 1440 tahun. Nah ini ketahuan orang Islam. Lalu jadi orang Islam kada bingung lagi. Asalnya bingung mana siapa Abdullah itu? Siapa pulang Nabi? Jadi minta harun Abdullah pada Nabi. Nah, hari ini Nabi membakar itu, maka kada bingung lagi kaum muslimin, kaum muslimat bahwa Abdullah itu orang salah. Maka datang lagi perintah Allah disebutkan dalam surah Taubat supaya Nabi membubarkan kegiatan Abdullah. Bubar kegiatan Abdullah, kada lagi pengikut Abdullah itu tadi. Ini di zaman Nabi, la ilaha illallah. Nah, akhirnya Abdullah berontak. Jangan bahasa ini apa tak? Bademo. Nah, macam-macam dalil, macam-macam pengakuan kebenaran dan keterangan Abdullah. Menurut ini Nabi Jom adakan ke aku, ini Nabi Jom adakan ke aku, ini Nabi Jom, macam-macam dalil. Tapi masjidnya sudah rata. Nah, maka kaum muslimin ragu-ragu pulang. Bujurkah Nabi ini kadakah atau Nabi Bahiri kalau Abdullah? Jadi diruntuh apa tadi masjidnya. Akhirnya Nabi Muhammad tetap memutuskan bahwa masjid yang bengaran Dirar ngarannya. Masjid Dirar itu yang dibangun oleh Abdullah itu tadi. Bakar aja, habisakan, ratakan. Kalau ada sisa-sisanya jangan Nabi habisakan. Nah, sesudah melihat tindakan Nabi Muhammad, asalnya bakar sekali, kada habis lagi, ini bakar, bakar itu habisakan. Nah, maka jelaslah Nabi yang benar, Abdullah nang salah.
Abdullah nak menipu lawan Nabi, maka sabartaan tipuannya kaum muslihatnya. Nah itu tadi adalah kada jalan lawan Nabi. Tapi sudah pang nih jakai bahasa kitanya gulang gambir Nabi. Nah sudah. Nah waktu pembakaran masjid yang pertama, pembakaran yang kedua, menghabiskan sabarataan masyarakat Islam kada Islam ahli kitab. Nah menyaksikan Nabi membakar masjid itu tadi, Masjid Dirar. Maka ketika ini jelaskan sudah Abdullah salah, siapa lagi? Nabi nang benar. Jadi jangan diikuti Abdullah, yang diikuti adalah Nabi. Jelas sudah tak? Ahli kitab, nah Yahudi Nasrani, musyrikin yang lainnya, terutama sekali para sahabat Nabi, sabarataan berucap ya sahibal bayan. Artinya wahai Nabi Muhammad yang menerangkan kebenaran. Nah, kebenaran iman, kebenaran Islam, kebenaran ihsan. Nah, dan segala yang diterangkan Nabi tadi tegas jelas. Nah, di sini tadi ujar Imam Mahdi nang menyebabkan Nabi Muhammad bangaran sahibul bayan karena sidin selalu jelas kada jelas itu tadi. Nah, penjelasan ini tadi nah jadi muslimin muslimat adalah ragu-ragu lagi, kada ragu-ragu dalam pemilihan umum nih, pemilihan umum memilih pemimpin negara. Jangan dipilih pemimpin negara itu nang kada Islam kalau kita orang Islam. Kalau orang kada Islam, jangan memilih juga orang Islam pemimpinnya. Tapi karena Islam rahmatan lil alamin, dunia ini apabila orang Islam nang memimpin, orang nang kada Islam pasti aman. Ya lah. Apabila nang kada Islam memimpin, Islam pasti habis barataan. Makanya wajib kita belajar supaya jangan sampai senjata tajam malokai lawan kita. Bangun itu gue kada mati saita. Mana dua lawan nang harat teguh jagau kau mengalahkan lawan mati sait menang mana? Baik harat. Pilih pindah dikit mana nama bunyi. Anda mati sait barataan. Anda mati sait barataan kah? Nah, mana dua kita kaum muslimin nang mana dapat mengalahkan, mana harat, mana menang kita. Nah, lawan kita mati sahid mana dua? Baik nang menang mana harat tadi kalau. Nah, jangan piana Islam jangan piana lemah. Digawi orang ujar. Nah, ditampil yang orang sebelah kanan, salahkan sebelah kiwa. Itu pintar kah? Bungol kayak kita. Nah, jangan kayak itu kita. Jadi ini sudah jelas. Ini kita apa ngarannya memilih pemimpin. Jangan sampai pemimpin kita itu pemimpin orang nang kada beragama Islam lawan kita di golongan orang Islam nang banyak. Namun orang Islamnya sedikit, situ orang nang kafir nang banyak, lalunya memilih pemimpin kafir. Jujur aja aturan Quran sudah ada. Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ada aturan-aturan sudah. Nah, akhirnya sesudah Nabi Muhammad tiba bangaran barataan memberi ngaran kada nang sahabat aja barataan memadahkan Nabi itu sahibul bayan. Nah, ya jadi sesudah ini kita kaum muslimin kaum muslimat disuruh belajar penjaga diri, belajar apa ngarannya amal lampah, memisrahkan diri ke seberataan alam semesta, menyatukan diri ke alam semesta sudah semalam. Apalagi kita malah hari Asyura tadi. Sudah kalau Asyura tadi ke gunung atau ke pinggir laut menyatukan. Nah, sebenar-benar diri adalah roh, sebenar-benar roh adalah Nur Muhammad, sebenar-benar Nur Muhammad adalah Allah bernama Nur, satu ngarannya. Nah, kemudian lawan Nur Muhammad tadi. Nur Muhammad itu adalah cahaya. Kemudian besi itu adalah air. Asal besi itu adalah air. Saya kan melihat orang bola parang, langsung jadi parang aja kah? Dia pakai orang bola, nah dibakar, dicatok. Nah, lalu ketika apa ngarannya besi itu
apa diandak oleh malaikat Jibril ke daun keladi, apa ngarannya nih kayak apa tuh? Bisa lah pian malian ini daun keladi diandaki besi kayak apa tuh? Nah berjalan-jalan kayaknya, nah bahasa kitanya konong ya lah. Makanya di ngarani orang asal besi itu kunungullah daripada ada bisi lagi ngarannya tuh. Ini benar nih, di ngarani kunungullah. Nah lalu Nur Muhammad itu kan cahaya. Nah apa jarak-jarak besi ini? Karena besi itu diandak ke cahaya kalah besi ini lawan cahaya kalah. Nah apa jarak besi? Aku bersumpah kada akan memakan lawan orang nang bersahadat lawan orang nang bersahadat ini. Nah, orang nang bersahadat. Jadi Nur Muhammad itu adalah bersahadat. Apabila disatukan Nur Muhammad ke tubuh kita, maka besi ini kada akan makan. Ini amat nih bisa memasukkan besi ke awak. Nah, menunggu pian nak masukkan besi ke amat kan. Julung rasa itu kan besi kalau. Nah, julung 1/2 kilo. Jangan kayak amat bisa masukkan masuk teh amat tuh. Ulen bisa jawabannya ada kagawian jadi ada nang bisa. Jangan lengah. Ini apa kita Nabi Muhammad ini sudah ribuan tahun menyuruh kita berjaga-jaga. Cuma kita kaum muslimin selalu lengah. Nah, ini kembali kita jangan sampai lengah. Turutilah Nabi Muhammad pengaran sahibul bayan, kita pun adalah sahibul bayan, ya orang yang tegas, jelas, apa tadi kuat. Nah, kuat itu tadi. Nah, kira-kira dengan situ aja kalau nang ulun pada sampai akan pian karena sabarataan nang cara memisrakan tubuh ulun itu sudah ulun sampai akan pian ada melalui buku, ada nang mulai baca, ada nang mulai praktek aja malam 14 Jumat. Apabila malam 14 Jumat itu aja ulun bawahi pian supaya mandi duduk di lasung. Nah, apa arti lasung itu apa? Arti itu tumbuk aja, ayo sebesar apa aja menumbuk. Kada pernah lasung lasung itu menyerah. Asal sesuai aja lasung lawan halunya. Ya, misalnya kayak ini halunya, nah lasungnya kayak masjid ini. Ya, mun kayak ini apanya tadi? Halunya lasungnya kayak ini ada cocok. Nah, jadi asal sesuai halu lawan lasung mesti menang lasung, maka duduk di lasung. Hakikatnya artinya lasung ditumbuk lawan apa aja, kada pernah nyerah. Kemudian batis pian bandak di kawah rinjing besi, kawah orangnya. Apa artinya kawah itu dibakar kayak apa aja. Ada pernah nyerah panasnya aku. Ada pernah bila pian terdengar rinjing ucap itu. Ada bisa. Kemudian di kapal ini batu basaraung, kopiah apa? Kopiah rinjing tadi jangla. Nah, jadi kayak kada pernah kapal ini kada kau memikirkan sesuatu. Pasti ada jalan keluarnya. Ya, itu kan, nah itu lawan praktek lawan menyampaikan nonfian cara memisrakan badan dengan seluruh alam semesta termasuk nang besi tadi. Ada bacaan, ulun badakannya sebenarnya diri adalah ada salam cara memisrakan tubuh. Ada bukunya kalau semalam, nah ada bukunya sudah itu. Jadi sebertaan sudah itu kita. Tinggal kekuatan kita aja lagi. Nah kita jaga supaya Nabi Muhammad pengaran sahibul bayan, kita pun pengaran sahibul bayan juga. Nah ingat situ dulu, mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki, dihidupkan dan diwafatkan dalam beriman. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.